Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, qala allazi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Qala ngucap sapa allazi wong kang indahu ing dalem ngersane hu Allah duweni ilmu minal kitab, ilmu sangking alkitab. Ana atika utawi ingsun atika nekaake ingsun ing sira bihi kelawan arsy Balqis qabla ayyartadda ilaika tarfuka ing dalem sadurunge ayyartadda yen to bali ilaika marang ira apa tarfuka kedip. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di surat An-Naml ayat 40. Surat An-Naml ayat 40. Ayat ini menegaskan bahwa Gusti Allah dawuh ada seseorang laki-laki yang berkata bahwa dia mampu membawa singgasana Ratu Balqis kepada sisi Nabi Sulaiman. Jadi ayat ini terkait pada masa zaman Nabi Sulaiman. Dan cara membawanya itu adalah qabla ayyartadda ilaika tarfuka, sebelum Nabi Sulaiman itu mengembalikan matanya dalam berkedip. Jadi maknanya cepat sekali. Ya. Nah, ini Imam Ghazali menaruh ayat ini dalam keutamaan ilmu. Bagaimana ilmu itu punya kekuatan di mana secara zahir singgasana Ratu Balqis yang ada di negeri Sabak. Sabak itu di Yaman, yang Allah abadikan dalam satu surat, nama surat Sabak. Antara Son'a dengan Hadramaut itu di tengah-tengahnya ada negeri Sabak, dipimpin oleh seorang ratu yang menyembah matahari namanya Balqis. Ada yang nyebut Bulqis, ada yang nyebut Bilqis. Ratu ini cantik dan cerdas, pandai, akan tetapi menyembah matahari. Nah, inilah kemudian atas laporan salah satu anak buahnya Nabi Sulaiman dari golongan binatang, yaitu burung hudhud, ya, yang Allah abadikan juga di dalam Al-Quran. Maka Ratu Bilqis ini diajak oleh Nabi Sulaiman untuk mengikuti dakwah Nabi Sulaiman yang menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya cerita laki-laki yang Allah karuniakan ilmu yang luar biasa ini, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu adalah putranya Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi kedudukannya di Baitul Maqdis, karena Nabi Daud itu adalah pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina. Nah, posisinya adalah di Palestina. Tapi menawi panjenengan teng Jogja, jarine wong Jogja iku gak ono wong jenenge ngarepe su burine man iku nek gak wong Jawa. Suparman, Sukirman, Sati, Sutiman dan segala macam. Jadi mereka mempercayai orang Jogja itu adalah Sulaiman itu dari Jawa.
Makanya kampungnya diarani Sleman. Kampungnya diarani Sleman. Tapi mboten dalil ini. Hanya keyakinan masyarakat. Keyakinan masyarakat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam niku ditakdir oleh Allah nalikane diberikan pilihan satu di antara 3 pilihan. Gusti Allah maringi pilihan setunggal ilmu, nomor kali dunya kekayaan, nomor 3 adalah kekuasaan atau kerajaan. Kinten-kinten menawi panjenengan sing dikengken milih napa niki? Gak percaya aku. Gak ketok soal ilmu iku. Mboten percaya kula. Sing welo-welo iku dhuwit. Wis tes-tesane ngeten mawon. Enjing niki teng alun-alun mriku wonten tiyang dum-dum dhuwit 200.000 wong situ. Wayahe pas ngaji ngene. Merono sik apa mrene sik? Ayo wis ah. Iki awak dhewe mari merono mrene ya. Wah cerdas sampean Bu. Niku cerdas mari merono mrene. Artinya yang kita utamakan ke sana dulu. Nah, Nabi Sulaiman tetap memilih ilmu. Nah, ketika dipilih ilmu, Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman itu kekayaan, dan Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman kerajaan. Dan terus kesimpulannya para ulama terus pundi? Seseorang mulia itu tidak diukur dari kekayaannya, tidak diukur dari pangkatnya, tidak diukur dari banyaknya keturunannya. Kemuliaan seseorang itu hanya bisa diukur dari ketinggian ilmunya, kedalaman ilmunya. Niki sampeyan nyekel niki. Jadi nek ilmu ngoten gak ono bandinge. Makanya kemudian Imam Ghazali menaruh ayat ini di bab keutamaan ilmu. Nah, akhirnya kemudian Nabi Sulaiman ketika memilih ilmu, kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman pada zamannya itu adalah merupakan orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau wong sugih nek gak Nabi Sulaiman. Salah satu kekayaannya itu adalah mewarisi kekayaan Qarun. Karena Allah membandingkan perkataannya Nabi Sulaiman dengan perkataan Qarun dalam Al-Quran. Qarun itu hidupnya di masa Nabi Musa, bahkan masih sepupu kali Nabi Musa. Allah karuniakan harta yang sangat banyak sampai digambarkan kunci netok, kunci gudange, kunci petine niku dimot 70 peti gak amot. Niku kuncine tok niku. Ya. 70 peti boten mot niki. Nah, itu diberikan kepada Qarun oleh Allah. Tapi Qarun ternyata sombong. Perkataan dalam Al-Qur'an Allah abadikan dalam ayat qala, berkata Qarun ketika manusia itu mengeluh-elukan Qarun hebat kok niku. Dunyamu wakeh. Sebagian mereka menginginkan harta seperti hartanya Qarun yang banyak, tapi sebagian kecil dari manusia tetap menganggap bahwa ilmu tetap mulia, lebih mulia dan lebih agung dibandingkan dengan harta yang banyak. Itu sebagian kecil aja orang. Nah, ketika orang kemudian berkata seperti itu, Allah abadikan jawaban Qarun dalam Al-Quran itu. Qala, berkata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya seperti ini karena aku pinter. Awakmu goblok ya melarat kon. Bahasanya itu gitu, sambil ngenyek gitu. Ayat ini sindiran.
Innama utituhu ala ilmin indi. Kata innama ini adalah sebuah kepastian, ya wis sak mestine, bahasanya gitu. Ya wis sak mestine aku sugih krana aku duweni ilmu. Bahasanya seperti itu, tapi dengan bahasa yang sinis sehingga itu menghina atau mengejek orang-orang yang bodoh. Akhirnya Allah kemudian benamkan seluruh hartanya Korun bersama dirinya ke dalam bumi. Makanya nek awak duwe keduk-keduk gawe sumur nemu emas jenenge harta karun. Ngono ya. Ya, harta karun. Nah, itu ketika sudah dimasukkan ke bumi, Allah wariskan itu kepada Nabi Sulaiman. Karena masanya Nabi Sulaiman itu masih di antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman masih banyak nabi di sini. Nah, untuk menjaga harta yang banyak itu, maka Allah tambahkan karena sebab ilmu kepada Nabi Sulaiman sebagai penguasa seluruh jin. Tadi seluruh jin itu adalah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, jin-jin itu salah satunya ditugaskan untuk menjaga hartanya Korun yang berada di bawah bumi. Makanya biyen waktu cilik nek nyelengi gak oleh ketok lemah ya, mancik lemah. Ya dicagak iku tekepring bolongi gitu. Nah, sampai sekarang para kiai sepuh itu meyakini bahwa oleh duwe utawa duwe emas kon simpeni ini sore tanah diuruki mesti dihijab oleh jin. Barangnya gak ketok mari kenal. Ndak percaya jajalan. Ya. Aku gak tahu jajal aku. Yes. Ya, disimpen di bangai aman lah ya. Ya. Lampun disimpen ini sore tanah. Ada itu emas gelang sampean Bu, jenengan niku simpenan tutup ono tanah hilang sih. Dihijab. Barangnya sakjane ning kono tapi gak ketok. Karena ada jin yang diutus oleh Allah atas perintah Nabi Sulaiman ya untuk menghijab itu. Makanya kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat kita krono tergoda dengan omongan sing gak genah tanpa ilmu. Ono wong sing dino-dino mek goleki harta itu. Harta karun ya, narik harta, narik emas, narik duit dan pun sampai kepincut itu mesti bujuke. Sampai sandal sampean trepes gak ngarono iku. Ya, mlaku merono dan segala entek duit wakeh. Nah, itu. Jadi Nabi Sulaiman termasuk orang yang paling kaya. Di samping itu Allah berikan karunia kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang raja yang membawai dalam riwayat itu semua kerajaan yang ada di muka bumi ini. Dan kerajaan ini bukan hanya termasuk kerajaan yang ada di Palestina dan di Jazirah Arab. Niki wallahu a'lam, tapi ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Termasuk berarti ya karena masa Nabi Sulaiman itu adalah masa-masa jauh sebelum Rasulullah. Insya Allah masa itu sebelum Masehi, karena Rasulullah itu tahunnya 580-an lah, 580-an. Kanjeng Nabi niku tahunnya nek Masehi 580-an, berarti Nabi Sulaiman di atasnya beberapa generasi, beberapa nabi, maka itu sebelum Masehi insya Allah. Nah, tambahannya Nabi Sulaiman itu diberi karunia oleh Allah dua hal lagi, bisa berbicara dengan seluruh binatang. Makanya ada surat Al-Ankabut yang ada dialog antara Nabi Sulaiman dengan semut di Al-Quran. Dan juga adalah penguasa angin. Jadi angin itu tunduk. Jadi tadi jin tunduk, jin Ifrit, jin dan jun itu tunduk kabeh. Angin juga ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman.
Jadi diperintahku nek lunga-lunga Nabi Sulaiman itu duwe karpet yang bisa terbang, yang kayak sinetron persis itu. Dan kalau pergi ke satu tempat itu cepat karena naiknya angin, sehingga Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah, bojone Nabi Sulaiman itu 999 songo. Lah 999 saya kurang siji itu semalam itu bisa didatangi semuanya. Digilir kabeh semalam itu mampu. Karena apa? Naik angin. Awak dhewe loro ae situ kok Malang situ kok Sidoarjo, boyok rasane gak karu-karuan. Soalnya leren numpak bis, numpak motor. Nah. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang tinggi Nabi Sulaiman itu punya katib. Katib itu bahasa sekarang kalau di NU berarti katib NU. Lah ngoten nggih. Katib Suriah, katib cabang, katib PBNU, lah ngoten niku. Artinya katib ini sebagai juru tulis. Sebagai juru tulis sekaligus kalau zaman Nabi Sulaiman itu sebagai wakilnya Perdana Menteri lah menawi sakniki. Namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Nah, laki-laki yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an ini adalah Asif, yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ilmu dari Alkitab, sehingga ilmu ini menjadi kekuatan untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina. Nek diukur jarak, Yaman niku kidule Mekah, lore Mekah niku Medina, lore maneh Yordania, Syam, sudah masuk Syam, lore maneh Palestina. Berarti nek diukur jaraknya kurang luwih sekitar 3.000 km. Itu singgasana besar, tempat duduknya raja, itu bisa dipindah sebelum Nabi Sulaiman itu mengembalikan matanya dalam berkedip. Saking cepeti. Lah, nah ilmu ini lopo, para ulama kemudian menerangkan di salah satu tafsirnya, ilmunya Asif bin Barkhiyah itu adalah Ismullahul A'dham, Asmaul A'dham, yang biasa kita ini dulu kalau subuh habis adzan pujiannya itu Allah wujud kita baqa mukhallafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakaliman. Ini ada Asmaul A'dham, menawi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama ini kita pahami betul, sampai kemudian kita memahami rahasia-rahasianya, kemudian kita mengamalkan amalan-amalan terkait dengan nama-nama Allah ini, maka sakti. Kesaktian ilmu bisa menjadi kekuatan atas izin Allah Subhanahu